Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencernaan dari mulut. Pencernaan dari mulut, setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristalistik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan mendorong masuk ke dalam lambung. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung mengalami pencernaan terjadi secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar. Getah lambung mengandung 3 enzim, yaitu enzim pepsin, enzim renin, dan enzim klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengadapkan protein susu menjadi enzim asam. Klorida atau HCl berfungsi untuk mengazamkan makanan dan membunuh kuman makanan yang masuk bersama makanan. Selanjutnya, usus halus merupakan usus terpanjang di dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, usus penyerapan. Fungsi dari 12 jari atau disebut duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amelium menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan di dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemaknya usus kosong atau digenum, terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Akhir adalah usus penyerapan, merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan di seluruh permukaan dinding. Terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian sari-sari makanan diedarkan melalui aliran daerah ke seluruh bagian tubuh. Nah, ketika kita makan, makanan itu akan kembali ke dalam tubuh dan dicerna di usus besar. Usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh yang bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Nah, ketika kita makan, makanan itu akan kembali ke dalam tubuh dan dicerna di usus besar. Usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh yang bernama
E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Organ terakhir yang bernama rektum. Rektum adalah ujung warna usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kontak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari dalam tubuh. Dan dari saya, selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.